Sedangkan orang Indonesia itu sering dikatakan jahat-jahat semua, suka berbohong, suka menyebarkan fitnah, suka menyebarkan hoax. Kan seperti itu yang selalu kita dengar? Agar jangan ada dusta, jangan ada fitnah antara kita. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan semoga itu berguna, bermanfaat untuk netizen Indonesia. Ketika saya membahas tentang data korupsi yang ada di Malaysia, dan data korupsi itu disampaikan oleh Wakil Kepala Kepolisian Malaysia, dan data itu juga berasal dari KPK-nya Malaysia, video tersebut adalah memberikan reaksi atas komentar dari salah satu netizen Malaysia. Seperti biasa, ada dong yang blingsatan begitu saya mengemukakan data-data tersebut. Menurut saya, reaksi yang ngata-ngatain saya, bahkan menyerang saya secara personal, itu adalah sesuatu yang biasa. Karena saya selalu teringat, saya nggak tahu apakah ucapan ini diucapkan oleh salah satu cendekiawan muslim terkenal, yaitu Jalaluddin Rumi. Dimana pada intinya, jika Anda mengemukakan tentang kebenaran kepada orang lain, maka Anda harus mengharapkan dua reaksi. Reaksi pertama adalah orang yang pintar itu akan terdiam dan introspeksi diri. Orang yang bodoh itu akan emosional, akan marah-marah, akan tantrum. Kita sekarang sudah mengetahui siapa yang pintar, siapa yang bodoh. Seperti yang saya sebutkan berulang kali, bahwa saya tidak pernah menghapus komentar-komentar dari netizen Malaysia. Kalau komentar netizen Malaysia itu tidak bisa muncul, tidak bisa dibaca, itu artinya algoritma YouTube telah mendeteksi bahwa ada kosakata Anda yang tidak sesuai dengan standar etis yang diterapkan oleh YouTube. Artinya, ada kosakata-kosakata yang Anda tuliskan itu tidak sopan, itu kurang ajar, dan sekaligus itu membuktikan bahwa ternyata YouTube itu lebih punya etika, lebih punya sopan santun dibandingkan orang yang katanya lebih santun, orang yang katanya punya akal tapi ternyata tidak punya etika. Ya, jadi jangan salahkan saya kalau komentar Anda itu tidak terpampang di kolom komentar. Coba Anda lihat lagi, mungkin ada kosakata Anda yang kurang ajar, yang tidak etis. Saya tunggu komentar Anda. Nah, seperti yang saya sebutkan bahwa membahas atau merespon komentar netizen Malaysia itu adalah sesuatu yang menyenangkan untuk saya. Dari situ kita bisa melihat bagaimana pola berpikir mereka, bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana mereka menganalisa, bagaimana kemampuan metakognitif mereka. Salah satu komentar netizen Malaysia ini sangat menarik untuk saya bahas sebagai konten dari video ini. Komentarnya adalah sebagai berikut. Rasio hutang negara Indonesia terhadap GDP atau produk domestik bruto itu adalah 88%. Dituliskan oleh netizen Malaysia ini bahwa hanya tersisa 12% dari ruang fiskal negara Indonesia, dan itu untuk membiayai rakyat Indonesia 270 juta. Dan netizen Malaysia ini mengatakan bahwa rakyat Indonesia itu akan tetap miskin. Kenapa saya ketawa?
Di dalam beberapa video saya sebelumnya, saya telah menunjukkan kepada teman-teman berapa rasio hutang rumah tangga terhadap produk nasional bruto untuk negara Indonesia dan negara Malaysia. Data tersebut menunjukkan bahwa rasio hutang rumah tangga terhadap produk nasional bruto atau GDP untuk negara Malaysia itu jauh lebih tinggi ketimbang Indonesia. Pola ini akan selalu berulang, di mana jika rasio hutang rumah tangga terhadap GDP suatu negara itu tinggi, maka itu akan berbanding lurus dengan rasio hutang negara terhadap GDP negara yang sama. Ini menjadi sesuatu yang aneh ketika netizen Malaysia ini mengatakan bahwa hutang negara Indonesia terhadap GDP itu 88%. Padahal rasio hutang rumah tangga terhadap GDP atau produk nasional bruto Indonesia itu jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia. Tentu ini layak untuk kita lihat lebih dalam lagi. Apakah betul data yang disampaikan oleh netizen Malaysia ini bisa dipertanggungjawabkan? Saya jadi penasaran dong. Saya ingin mengetahui berapa sih rasio hutang negara terhadap produk domestik bruto untuk masing-masing negara, Indonesia dan Malaysia, agar jangan ada dusta, jangan ada fitnah antara kita. Kita kan selalu mendengar tuh bahwa orang Malaysia itu baik-baik semua, tidak suka berbohong, selalu berkata benar, tidak suka memfitnah, tidak suka menyebarkan hoax, begitu kan ya? Sedangkan orang Indonesia itu sering dikatakan jahat-jahat semua, suka berbohong, suka menyebarkan fitnah, suka menyebarkan hoax. Kan seperti itu yang selalu kita dengar? Mari kita lihat bersama rasio hutang negara Malaysia terhadap produk domestik bruto atau GDP untuk tahun 2023 di negara Malaysia itu berapa? 63%. Dan teman-teman bisa melihat sumber datanya dari mana. Artinya, Malaysia hanya mempunyai ruang fiskal 37% saja, karena produk domestik brutonya itu sudah digunakan untuk membayar hutang yang sebesar 63% tersebut. Sekarang, mari kita lihat berapa rasio hutang negara Indonesia berbanding produk domestik bruto atau GDP untuk tahun 2023. Di situ jelas tertulis angkanya 39%. Artinya Indonesia mempunyai ruang fiskal sebesar 61% karena 39% dari GDP-nya itu adalah untuk membayar hutang. Teman-teman juga bisa melihat sumber datanya dari mana. Sekarang, saya mempunyai dua pertanyaan yang sederhana saja. Pertanyaan pertama, jika Anda mempunyai gaji 100, anggaplah 100 itu adalah GDP Anda atau produk domestik bruto Anda. Mana yang lebih baik? Anda mempunyai hutang 63% dari 100 itu, atau yang mempunyai hutang 39% dari 100 itu? Silahkan dijawab sendiri. Kedua, ini khusus untuk netizen Malaysia yang menuliskan bahwa rasio hutang negara Indonesia terhadap GDP itu adalah 88%. Anda mendapatkan data itu dari mana? Dari awang-awang, dari angan-angan. Anda menyebutkan angka 88% itu tanpa mempunyai sumber data yang jelas. Apakah Anda bermaksud untuk membuat persepsi negatif kepada Indonesia? Ayo jawab yang jujur. Atau Anda sedang menghalalkan segala cara sehingga memfitnah, menyebarkan hoax dengan memberikan data yang tidak jelas sumbernya itu? Apakah Anda tidak sedang berbohong saat ini? Bukankah Anda mengatakan bahwa kita tidak boleh berbohong seperti apa yang Anda tuliskan di atas ini? Dari sini kita bisa melihat bahwa Anda ternyata tidak bisa konsisten antara tulisan Anda dengan apa yang Anda tunjukkan di dalam komentar-komentar Anda
Saya anggap Anda orang Islam. Bukankah di dalam Islam ada yang namanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Atau dalam bahasa Malaysia, fitnah itu lebih kejam ketimbang pembunuhan? Ayo, mana kemampuan metakognitif Anda itu yang berpikir di atas berpikir? Saya tidak peduli Anda akan mengatakan ketawa saya ketawa bodoh yang seperti Anda tuliskan ini. Saya nggak peduli. Karena I don't want to miss this moment. Di awal video, saya berbicara tentang rasio hutang rumah tangga terhadap produk domestik bruto untuk masing-masing negara. Dan di awal video, saya juga mengatakan terdapat hubungan yang berbanding lurus. Di mana kalau rasio hutang negara berbanding GDP suatu negara itu tinggi, maka rasio hutang rumah tangga berbanding GDP suatu negara itu juga akan tinggi. Dan itu terbukti dengan hubungan yang saya tunjukkan di belakang ini. Di mana ketika rasio hutang negara terhadap GDP itu tinggi, maka hutang rumah tangga terhadap GDP itu juga tinggi. Nah, sekarang mari kita bandingkan berapa jumlah hutang rumah tangga masing-masing negara, baik dari Malaysia dan Indonesia pada tahun 2023. Di Malaysia, jumlah hutang rumah tangga itu sebesar 1,53 triliun ringgit Malaysia. Nah, berapa total hutang rumah tangga di Indonesia untuk tahun yang sama? Yaitu 138,2 billion US dollar. Dan itu sama dengan berapa dalam ringgit Malaysia? Setara dengan 600 billion ringgit Malaysia. Atau kalau saya sebutkan di dalam cara Indonesia, 600 miliar ringgit Malaysia. Tentu kita semua mengetahui mana yang lebih besar, satuan triliun atau satuan billion atau satuan miliar. Semua orang akan mengetahui bahwa yang lebih besar itu adalah dalam satuan triliun. Tetapi disebabkan hal-hal tertentu, billion atau miliar itu bisa terlihat jadi lebih besar dibandingkan triliun. Karena sudah mempunyai persepsi negatif terhadap Indonesia. Oleh karena itu, walaupun total hutang rumah tangga Indonesia itu 600 billion ringgit Malaysia, dibandingkan total hutang rumah tangga negara Malaysia 1,53 triliun ringgit Malaysia. Namun di mata sebagian netizen Malaysia, billion itu lebih besar daripada triliun. Barangkali kan gitu. Jangan marah. Namanya juga barangkali bahwa billion itu lebih besar daripada triliun. Jika video ini informatif dan bisa membuat Anda lebih segar dan lebih sehat melalui senyuman-senyuman dan tertawa Anda, jangan lupa jempolnya dan tulis di kolom komentar. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah.